nyalakanlah roh dan kegiranganku. Saudara, roh itu kita tahu adalah hidup orang. Ya saudara, hidup saya, hidup saudara itu membutuhkan roh. Ya. Dan roh kita sudah ada roh. Tetapi hidup yang biasa saja, hidup yang jatuh bangun di dalam dosa, hidup yang dalam kekurangan, hidup yang tidak ada damai dan sejahtera, hidup yang dibawa bayang-bayang maut dari iblis. Tetapi ketika seorang menerima Tuhan Yesus, maka dia mempunyai Roh Kudus dalam hidupnya. Katakan, Roh Kudus dalam hidup saya. Ketika saya percaya dan menerima Yesus dalam hidup saya. Amin. Jadi saudara mempunyai roh yang baru di dalam hidup saudara. Nah, mulailah saudara hidup yang istimewa. Cari uangnya lebih mudah. Ya saudara, hati saudara tidak kemerungsung ketika sakit, ketika kekurangan, ketika apapun. Saudara mempunyai roh kegirangan dari Tuhan. Saudara, tetapi pada satu momentum dalam hidup kita, saudara, kita mengalami satu kejatuhan di dalam dosa. Apakah jatuh dalam dosa? Orang mempunyai stereotip yang salah. Bahwa orang jatuh dalam dosa ini hanya mengenai soal bidang seksualitas saja. Tidak. Bidang apa saja, bahkan hal yang kadang-kadang kita anggap remeh. Tetapi di mata Tuhan itu satu kejatuhan yang besar. Jadi semua pelanggaran terhadap firman adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Katakan, itu sebab saya tidak boleh melanggar. Amin. Nah, jadi dosa itu mudah sekali terjadi. Saudara mudah melakukan. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan dosa? Ketika kita melanggar firman dan kita jatuh di dalam dosa, yang terjadi adalah Roh Kudus meninggalkan kita. Yang terjadi kegirangan, sukacita tidak ada dalam hidup kita. Itu sebab kalau saudara melihat orang sudah tahu berdosa, masih tetap saja. Kenapa? Karena dia belum menemukan kesenangan. Makanya dia tambah dalam, tambah turun, tambah merosot, tambah dalam, tambah dalam. Tapi dia tidak pernah menemukan kesenangan. Saudara, orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak mempunyai Roh Kudus. Kalau tidak punya Roh Kudus, dia akan mencoba mencari kegirangan di dalam dunia. Hobinya, sukacitanya, komunitasnya, kegiatannya, dan semua hal yang dia anggap fun. Dia akan tambah lama, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Bisa dia dapat kegirangan, dia tidak bisa dapat. Cuma dia tidak tahu. Atau mungkin dia sudah tahu tapi dia menutup mata. Aku mau coba cari kegirangan di luar Roh Kudus. Saudara, aku sudah tanggung ini jatuhnya. Sekalian yang dalam sekali. Saudara, ini manusia. Itu sebab seorang anak Tuhan, katakan sebagai anak Tuhan, saya harus mempunyai cara berpikir yang berbeda. Yaitu pikiran rohani. Sehingga hidup saya selalu ada Roh Kudus dan kegirangan. Saudara, tahu kegirangan itu apa? Ya, kegembiraan. Kegembiraan itu apa? Adalah obat. Itu sebab kegirangan ini luar biasa. Ya saudara, kalau saudara dan saya hatinya gembira, saudara engkau mempunyai imunitas yang tinggi. Amin. Ya, vitamin D3 bisa. Ya, NAC bisa membuat seseorang mempunyai kekebalan imunitas yang tinggi. Tetapi seorang anak Tuhan, bila dia mempunyai roh dan kegirangan dari Roh Kudus, maka dia mempunyai imunitas yang lebih tinggi lagi. Yaitu sebab ini kebenaran firman, ya, dan ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Katakan, kegirangan dan Roh Kudus saya sangat perlukan sebagai ganti berkeluh kesah, sakit hati, dendam kesumat, amarah, jengkel, tidak terima. Saya mau ganti dengan kegirangan dan Roh Kudus.